Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya apa sih yang kalian tahu tentang kebijakan fiskal itu? Biasanya kalian tuh ngerti apa? Pajak, ya betul. Terus APBN, APBD. Nah, itu semua betul. Pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri apa yuk? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengelola keuangan negara dan kekayaan negara. Nah, kuasa tersebut itu dinamakan dengan kebijakan fiskal, atau lebih gampangnya kebijakan fiskal ini adalah kebijakan untuk mengatur keuangan negara, pendapatan dan pengeluaran. Nah, tercermin dalam yang namanya APBN negara yang disetujui oleh DPR. Nah, APBN ini berubah setiap saat atau dapat juga tidak berubah. Nah, pemasukan negara itu didapat dari mana saja? Ayo. Ya, betul. Yang pertama adalah dari pajak, yang kedua adalah dari hibah, yang ketiga adalah dari usaha pemerintah. Usaha apa saja? Misalnya, kalian pasti mendengar mengenai tentang BUMN seperti Pertamina, terus Garuda Airlines dan sebagainya. Nah, besaran pajak ini selalu berubah-ubah atau dapat juga tidak berubah. Perubahan besaran pajak ini juga turut mempengaruhi besaran PDB kita atau besaran PDB dari negara kita. Perubahan tingkat pajak akan mempengaruhi yang namanya pendapatan dari wajib pajak. Jika pendapatan wajib pajak terpengaruh, maka juga akan mempengaruhi daya konsumsi dari wajib pajak tersebut, sehingga mempengaruhi APBN atau PDB, mempengaruhi PDB. Perubahan tingkat pajak tersebut juga akan mempengaruhi dari pengeluaran pemerintah. Karena apa? Semakin besar PDB berarti akan semakin besar dari pendapatan dari sebuah negara. Apabila pendapatannya tinggi, maka pengeluarannya itu juga mudah. Misalnya kalau kalian mendapat uang jajan 1.000, tapi pengeluaran kalian dalam sehari 2.000, pasti juga akan terganggu. Nah, seperti itu juga yang berlaku pada negara kita. Peran kebijakan fiskal itu apa saja? Betul, peran dari kebijakan fiskal itu sama dengan dari kebijakan moneter tadi. Nah, perannya adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, yang kenyataannya kebijakan fiskal dan moneter itu selalu selaras. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal itu apa saja? Tujuan kebijakan dari fiskal atau kebijakan fiskal ini hampir sama dengan kebijakan moneter karena perannya juga sama. Yang pertama adalah penguatan perekonomian, kestabilan harga dan penekanan terhadap inflasi, pemerluasan tenaga kerja, dan adanya pemerataan pendapatan. Bisa pendapatan itu diratakan. Nah, gini, jadi dengan adanya pajak, misal ketika orang kaya dibebani pajak tersendiri, maka pendapatan dari orang kaya tersebut dapat didistribusikan ke kalangan menengah ke bawah. Dari apa? Dari seperti program pemerintah seperti subsidi BBM dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Instrumen dari kebijakan fiskal ini apa? Tentunya yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah anggaran, dan yang ketiga adalah hutang atau pinjaman pemerintah. Yang pertama pajak. Pajak ini digunakan untuk mempengaruhi jumlah pendapatan atau pengeluaran dari pemerintah sendiri. Semakin besar pajak, maka semakin besar juga pula pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga kemampuan untuk membiayai program-programnya itu dapat juga terlaksana. Apabila pendapatan besar, maka program seperti pembangunan infrastruktur juga akan dapat lancar dan bagus kualitasnya. Yang kedua adalah mengenai anggaran. Anggaran ini apa? Anggaran ini adalah
manajemen atau pengelolaan keuangan pendapatan negara. Nah, anggaran ini dibagi menjadi tiga. Nah, nanti akan saya jelaskan pada jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Dan selanjutnya adalah dengan hutang pemerintah. Apabila anggaran itu berada di defisit, maka pemerintah menggunakan hutang. Atau apabila pendapatan yang diterima dari pajak dan sumber lainnya itu kurang, maka pemerintah dapat meminjam dana dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kalau dari dalam negeri bisa dengan penerbitan surat utang negara. Kalau dari luar negeri bisa dengan meminjam kepada negara lain ataupun kepada Bank Dunia. Kalau ada instrumen, ada peran dan tujuan, pasti ada fungsi. Nah, fungsi dari kebijakan fiskal ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tadi itu ada 6. Agar kita mudah mengingatnya, DAUP-MS, DAUP, D distribusi, A alokasi, O otorisasi, P perencanaan, M monitoring atau pengawasan, dan S stabilisasi. Nah, fungsi itu melekat kepada kebijakan fiskal dan tidak bisa diganggu-gugat. Jenis-jenis dari kebijakan fiskal yang dikelompokkan dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah dari manajemen anggaran. Nah, dari manajemen anggaran ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama anggaran berimbang. Kalau ada anggaran berimbang pasti ada anggaran tidak berimbang. Maksudnya adalah anggaran dinamis. Yang pertama anggaran berimbang. Anggaran berimbang itu berarti pendapatan dan pengeluaran itu sama. Nah, keunggulan dari anggaran ini apa? Keunggulannya adalah kita dapat mengetahui sumber pendapatan dan pengeluaran kita secara terencana. Jadi tidak ada yang namanya anggaran defisit ataupun surplus. Nah, walaupun dimungkinkan adanya surplus, tapi lebih meminimalisirkan adanya anggaran defisit. Yang kedua adalah anggaran tidak berimbang. Sudah saya singgung tadi. Anggaran tidak berimbang ini adalah apabila sisi penawaran atau sisi pengeluaran tidak berimbang. Yang pertama itu ada anggaran surplus, di mana pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran pemerintah. Anggaran defisit. Nah, anggaran defisit ini yaitu sisi pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Nah, anggaran defisit ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Melalui apa? Biasanya melalui investasi atau pinjaman dari negara lain, sehingga dapat membiayai perkembangan proyek atau pembangunan infrastruktur guna menggenjot pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Yang terakhir adalah anggaran dinamis. Anggaran dinamis ini sifatnya berubah-ubah atau disesuaikan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi, bisa tetap atau bisa juga tidak tetap. Jadi dia berubah-ubah. Contoh, ketika pandemi seperti sekarang ini, maka anggaran ini cenderung menggunakan defisit. Karena apa? Karena untuk membiayai penanganan dari adanya pandemi. Dan selanjutnya, pengelompokan kebijakan fiskal berdasarkan bentuk. Bentuknya itu ada fungsional, terus ada sengaja dan insidental atau tidak disengaja. Nah, fungsional ini apa maksudnya? Jadi fungsional itu untuk meningkatkan kualitas ekonomi makro di masa yang akan datang. Contohnya apa? Seperti penerapan KIP, pemberian KIP. Ketika KIP diberikan, maka SDM itu akan meningkat untuk harapan ekonomi yang ada. Karena apabila SDM meningkat, pastinya kemampuan untuk meningkatkan PDB itu juga akan meningkat. Yang kedua adalah sengaja. Nah, contohnya adalah subsidi BBM. Yang kedua adalah kebijakan insidental atau kebijakan tidak sengaja. Kebijakan ini biasanya diterapkan pada kebijakan pemerintah, yaitu
pemerintah bisa menerapkan regulasi atau aturan baru jaga stabilitas ekonomi non pemerintah. Contohnya seperti regulasi harga gabah. Adalah dari segi penerapan. Nah, dari segi penerapan ini sama seperti dengan kebijakan moneter tadi. Apa maksudnya kan? Ekspansif dan juga ada kontraktif. Nah, ekspansif ini bersifat menambah yang seperti subsidi BBM, tadi juga ada penyaluran KIP, terus bantuan sosial. Dengan ekspansif ini bersifat pada pengurangan jumlah pemberian, biasanya menggunakan instrumen pajak tadi. Nah, kebijakan fiskal ini untuk negara-negara maju lebih berperan penting pada penekanan laju inflasi. Karena itu untuk negara berkembang itu lebih ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan laju investasi. Kenapa kok investasi? Karena dengan adanya investasi itu sama dengan modal. Nah, investasi ini bisa dari sama dengan modal. Jadi kalau investasinya semakin tinggi, maka penyerapan tenaga kerja akan juga semakin tinggi. Karena dengan adanya investasi, maka pabrik baru akan dibuka, terus pembangunan infrastruktur akan marak, dan modal tadi yang didapat dari investasi. Nah, itu sekian dari pemaparan mengenai kebijakan fiskal tadi. Selanjutnya silakan kerjakan evaluasi untuk mengetes kemampuan dari anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.